Pada LO1, kita akan membahas mengenai konsep fundamental yang berhubungan dengan time value of money, di mana di bab ini kita akan membahas tentang hubungan antara uang dan waktu, yang memiliki arti bahwa $1 yang diterima hari ini akan lebih berharga dibanding $1 yang dijanjikan di masa depan. Hal ini dikarenakan uang yang diterima sekarang dapat diinvestasikan untuk mendapatkan bunga atau keuntungan tambahan. Nah, di dalam dunia investasi ini, penting untuk membandingkan nilai uang saat ini dengan nilai uang di masa depan secara setara atau apple to apple. Konsep ini dilakukan menggunakan present value atau nilai sekarang yang banyak digunakan dalam akuntansi dan keuangan. IASB sendiri semakin sering menerapkan nilai wajar atau fair value dalam penilaian aset dan kewajiban. Dengan asumsi bahwa fair value terbaik adalah yang berdasarkan harga pasar aktif, seperti harga saham yang dikutip dari pasar saham. Namun, jika tidak ada informasi harga pasar yang tersedia, fair value ini dapat diestimasikan berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan dari aset atau kewajiban tersebut. Nah, untuk mengubah arus kas masa depan menjadi nilai saat ini, perlu digunakan teknik present value karena penggunaan nilai sekarang semakin meningkat dalam berbagai aspek akuntansi. Secara keseluruhan, konsep time value of money dan present value ini digunakan dalam akuntansi untuk menilai aset dan kewajiban dengan lebih akurat, terutama ketika informasi harga pasar tidak tersedia. Kemudian, kita akan membahas mengenai aplikasi time value money dan present value dalam akuntansi dan bisnis. Yang pertama bisa diterapkan pada notes atau surat utang dan piutang, di mana konsep ini digunakan untuk menilai piutang atau utang jangka panjang yang tidak memiliki suku bunga atau suku bunganya lebih rendah dari tingkat bunga pasar. Yang kedua bisa diterapkan pada lease atau sewa, di mana digunakan dalam penilaian aset dan kewajiban dalam sewa jangka panjang. Yang ketiga ada pensiun and other post-retirement benefits, di mana perusahaan harus menghitung biaya layanan dan kewajiban manfaat pensiun dengan mendiskontokan arus kas masa depan. Yang ketiga, pada aset tidak lancar digunakan untuk mengevaluasi investasi jangka panjang, kemudian untuk menentukan nilai aset yang diperoleh melalui kontrak pembayaran tertunda, dan mengukur penurunan nilai aset. Yang kelima, ada kompensasi berbasis saham, di mana digunakan untuk menentukan nilai wajar jasa karyawan dalam rencana kompensasi berbasis saham. Seperti contohnya adalah opsi saham karyawan. Yang keenam, ada kombinasi bisnis, di mana dalam akuisisi atau merger, perusahaan harus menentukan nilai wajar aset dan kewajiban yang diambil alih, termasuk piutang, utang, dan komitmen yang ada. Yang ketujuh, ada disclosures atau pengungkapan. Di sini digunakan untuk mengukur nilai arus kas masa depan dari cadangan minyak dan gas untuk tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan tambahan. Dan yang terakhir, ada kewajiban lingkungan, di mana digunakan untuk menentukan nilai wajar kewajiban lingkungan di masa depan, seperti biaya untuk menghentikan atau membersihkan aset yang tidak lagi digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai the nature of interest, di mana bunga adalah biaya yang dibayarkan atas penggunaan uang. Dalam konteks pinjaman atau investasi, bunga merupakan kelebihan uang yang diterima atau dibayarkan di atas jumlah pokok atau prinsipal. Nah, tingkat bunga ini ditentukan oleh salah satu faktor utama, yaitu risiko kredit, yaitu kemungkinan peminjam gagal membayar utang. Nah, risiko kredit ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, peminjam dengan risiko rendah. Misalnya, perusahaan besar bisa mendapat pinjaman dengan bunga yang lebih rendah atau sesuai dengan tingkat bunga. Yang kedua, peminjam dengan risiko tinggi, ini biasanya merupakan perusahaan kecil atau toko kecil yang mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi atau bahkan ditolak mendapat pinjaman. Kemudian, dalam perhitungan bunga, terdapat 3 variabel utama. Yang pertama, prinsipal atau pokok, yaitu jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua, ada interest rate atau tingkat bunga, yaitu persentase bunga yang dikenakan atas pokok. Yang ketiga, ada time atau waktu, di mana periode dalam tahun atau bagian dari tahun selama uang dipinjam atau diinvestasikan. Di sini kita akan membahas mengenai perhitungan bunga dengan metode simple interest, di mana bunga hanya diperhitungkan berdasarkan prinsipalnya saja. Di sini diilustrasikan, Barstow Electric meminjam $10.000 untuk 3 tahun dengan tarif simple interest sebesar 8% per tahun. Hitunglah total interest yang harus dibayarkan untuk 1 tahun. Nah, annual interest-nya dapat langsung dihitung dengan mengalihkan prinsipal dikali tarif suku bunga dikali total tahunnya, yaitu yang dipinta 1 tahun. Di sini 10.000 dikali 8% dikali 1 menghasilkan $800, di mana $800 ini merupakan bunga tahunan yang harus dibayarkan oleh Barstow Electric. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya diminta untuk menghitung bunga lebih dari 1 tahun?
Di sini kita tinggal mengalihkan prinsipal dikali tarif suku bunga dikali tahun yang diminta. Di sini kan diminta 3 tahun. Jadi kita bisa langsung mengalihkan $10.000 dikali 8% dikali 3, yang mana bunga 3 tahun yang harus dibayarkan oleh Barstow Electric adalah sebesar $2.400. Kemudian, apabila kita dihadapkan dengan situasi di mana jangka waktu peminjaman kurang dari 1 tahun, kita juga bisa menghitung menggunakan rumus dasar simple interest, di mana prinsipal dikali tarif suku bunga dikali jangka waktu peminjaman. Di sini $10.000 dikali 8% dikali 3/12, di mana 3 ini merupakan jangka waktu peminjaman, yaitu 3 bulan, dan 12 ini merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun. Di sini menghasilkan sebesar $200, yang mana $200 ini merupakan jumlah bunga yang harus dibayarkan Barstow selama 3 bulan peminjaman. Kita akan membahas mengenai compound interest atau bunga majemuk, di mana bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari pokok awal, tetapi juga dari bunga yang telah diperoleh sebelumnya. Berarti bahwa setiap periode bunga yang diperoleh ditambahkan ke pokok awal. Ini akan menciptakan efek pertumbuhan eksponensial. Nah, tipikal bunga ini diaplikasikan dalam situasi bisnis. Kenapa bunga majemuk itu penting dalam situasi bisnis? Yang pertama, akan lebih menguntungkan. Yang kedua, ini merupakan praktik standar dalam dunia bisnis, di mana hampir semua transaksi keuangan dalam dunia bisnis seperti investasi, pinjaman, dan obligasi menggunakan bunga majemuk. Dan yang terakhir, mendukung pertumbuhan ekonomi global, di mana perusahaan besar yang memiliki aset dalam jumlah besar dan beroperasi dalam jangka panjang menggunakan bunga majemuk untuk mengelola investasi dan pendanaan mereka. Kemudian kita akan membahas perbedaan pengaplikasian dari simple interest dan compound interest. Di sini diilustrasikan bahwa Thoma Company melakukan deposit $10.000 di Les National Bank, di mana di sini dia akan mendapatkan tarif suku bunga sebesar 9% dengan simple interest. Kemudian Thoma juga mendepositkan $10.000 di First State Bank, di mana dia sama-sama mendapatkan tarif 9% tetapi menggunakan compound interest. Nah, Thoma tidak akan mengambil bunganya hingga 3 tahun yang akan datang. Di sini pada ilustrasi pertama kita lihat di Les National Bank yang menggunakan simple interest. Pada tahun pertama Thoma mendapatkan bunga sebesar $900.000, di mana ini diperhitungkan dari prinsipalnya sebesar $10.000 dikali tarif suku bunga sebesar 9%. Di mana pada saldo tahun pertama uang Thoma adalah $10.900. Nah, pada tahun kedua dan ketiga bunga yang didapatkan Thoma sama-sama $900.000, di mana tidak ada perbedaan dari prinsipal yang digunakan, yaitu $10.000. Sehingga dalam jangka waktu 3 tahun ini, total bunga yang didapatkan oleh Thoma adalah $2.700. Nah, bagaimana pada First State Bank yang menggunakan compound interest? Pada tahun pertama, bunga yang didapatkan oleh Thoma sama-sama $900, di mana ini merupakan hasil perkalian $10.000, yaitu prinsipalnya dikali 9%. Nah, apabila pada tahun kedua, di sini terlihat perbedaan bahwa uang Thoma sudah mencapai $10.900, di mana ini merupakan hasil dari saldo awal Thoma ditambah bunga yang didapatkan dari tahun pertama. Sehingga pada tahun kedua Thoma mendapatkan bunga sebesar $981, dan pada tahun ketiga kembali bertambah sebesar $11.881, sehingga bunga Thoma yang didapatkan pada tahun ketiga adalah $1.069,29, di mana saldo akhir bunga Thoma pada jangka waktu 3 tahun yaitu $2.950,29. Di sini terdapat perbedaan sebesar $250,29 lebih banyak apabila Thoma menggunakan First State Bank yang mengaplikasikan compound interest. Setelah ini kita akan membahas mengenai macam-macam tabel dari bunga majemuk. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, untuk menentukan jumlah periode, kita bisa menghitung dengan mengalihkan jumlah tahun dikali jumlah bunga majemuk periode per tahun. Kemudian untuk menentukan suku bunga periode majemuk, kita bisa menghitung dengan membagi suku bunga tahunan dibagi dengan jumlah periode majemuk per tahun. Selanjutnya, pada tabel ini ditunjukkan bunga majemuk, di mana angka-angka ini merupakan seberapa banyak pokok ditambah bunga yang terakumulasi dalam $1 setiap 5 periode, yaitu periode 1, 2, 3, 4, dan 5,
pada tingkat bunga majemuk yang berbeda. Di sini terdapat tingkatan 4%, 5%, dan 6%. Sebagai contoh, pada tahun pertama apabila menggunakan suku bunga 4%, setiap $1 akan mendapatkan 1,04. Kemudian selanjutnya pada periode kedua, apabila menggunakan metode bunga majemuk, kita akan memperhitungkan bunganya dengan 1,04 ditambah 4%, sehingga menghasilkan 1,0816. Begitu pula pada periode-periode selanjutnya. Pada slide ini merupakan rumus bagaimana menentukan the future value factor atau FVF, yaitu di mana future value factor for n periods and high interest sama dengan dalam kurung 1 ditambah interest atau rate of interest for a single period pangkat number of periods. Selanjutnya, di sini diilustrasikan bagaimana penggunaan tabel majemuk untuk memperhitungkan compound amounts, di mana ilustrasi 6.3 ini menunjukkan the future value to which one accumulates dengan asumsi tarif suku bunga sebesar 5%. Di sini ditunjukkan pada periode pertama, beginning of period amount-nya sebesar $1, di mana apabila menggunakan rumus atau tabel majemuk tadi, apabila menggunakan tarif suku bunga 5%, maka pokok dan bunga yang dihasilkan adalah $1,05. Jadi end of period amount pada periode pertama sebesar $1,05. Di sini formula 1,05 dipangkatkan dengan 1, yaitu periodenya. Sama ya, hasilnya dengan 1,05. Kemudian pada periode kedua, beginning of period amount-nya menjadi 1,05, di mana beginning dari periode pertama ditambah dari bunga, yaitu end of period amount-nya menjadi 1,05 ini tadi, dimana dengan menggunakan rumus tadi, yaitu 1,05 pangkat 2, didapatkan end of period amount-nya untuk periode kedua adalah 1,1025. Kemudian begitu juga pada periode ketiga, di mana beginning of period amount-nya menjadi 1,1025, di mana ini merupakan end of period amount-nya dari periode kedua. Dan apabila dimasukkan rumus future value-nya tadi, yaitu 1,05 pangkat 3 untuk periode ketiga, dihasilkan end of period amount-nya adalah 1,15763. Yang kita bahas sebelumnya, bahwa untuk memperhitungkan the future value, kita harus mengetahui number of periods, di mana number of periods ini dapat diketahui dengan mengalihkan number of years dengan number of compounding periods per years. Di sini pada ilustrasi 6.4, tarif suku bunga 12% dan 5 tahun compound apabila menggunakan annually, interest rate per compounding periodnya ditemui 12%, di mana number of compounding periods-nya adalah 5 tahun dikali 1 compounding, yaitu 5 periods. Kemudian apabila kita menggunakan semi-annually, berarti suku bunga per compounding period-nya yaitu 12% dibagi 2, yaitu 6%, di mana number of compounding periods-nya 5 tahun dikali 2 compounding per year, yaitu 10 periods. Kemudian apabila menggunakan quarterly, interest rate per compounding period-nya adalah 3%, di mana number of compounding periods-nya adalah 20 periods. Dan yang terakhir, apabila kita menggunakan monthly, berarti tarif suku bunga per compounding period-nya adalah 12% dibagi 12, yaitu per compounding period-nya adalah 1%, di mana number of compounding periods-nya adalah 60 periods. Selanjutnya, seberapa sering bunga dimajemukkan dapat secara substansial mempengaruhi tingkat pengembalian. Misalnya di ilustrasi 6.5 ini, bunga tahunan yang digunakan adalah 9%, yang mana bunga ini dimajemukkan setiap hari memberikan hasil 9,42% seperti pada kotak merah di sini, atau selisih 0,42%. Nah, 9,42% ini adalah imbalan hasil efektif dari suku bunga tahunan, yaitu 9%, di mana tingkat yang dinyatakan nominal atau muka. Nah, ketika frekuensi perancikan lebih besar dari sekali setahun, suku bunga efektif akan selalu melebihi tingkat yang disebutkan. Nah, di sini dilihat ya bahwa apabila kita menginvestasikan $10.000 dengan tingkat bunga majemuknya 9% menggunakan harian, kita akan mendapatkan bunga majemuk sebesar $942.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar nilai waktu uang. Nilai waktu uang atau time value of money adalah prinsip yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai yang sama di masa depan karena adanya potensi bunga atau keuntungan investasi. Variabel fundamental yang pertama ada suku bunga atau rate of interest yang merupakan tingkat pengembalian atau bunga yang diperoleh dari investasi. Yang kedua, jumlah periode waktu atau number of time periods yang merupakan lama waktu investasi atau pinjaman berlangsung. Yang ketiga, nilai masa depan atau future value yang merupakan nilai uang yang akan diterima di masa depan setelah diperhitungkan bunga. Dan yang keempat, nilai sekarang atau present value yang merupakan nilai uang saat ini sebelum diperhitungkan bunga. Diagram waktu dasar. Diagram menunjukkan perkembangan nilai uang dari present value ke future value dalam beberapa periode. Seiring waktu, nilai uang meningkat karena akumulasi bunga di setiap periode. Ini adalah konsep fundamental yang digunakan dalam investasi, perencanaan keuangan, dan manajemen keuangan. Selanjutnya, masalah single sum dalam nilai waktu uang. Dalam konsep nilai waktu uang, terdapat dua jenis permasalahan utama dalam perhitungan nilai tunggal atau single sum. Yang pertama, present value tidak diketahui atau unknown present value. Kita mencari nilai uang saat ini atau present value berdasarkan nilai uang di masa depan atau future value dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan jumlah periode waktu. Biasanya digunakan dalam diskon arus kas untuk menentukan nilai investasi saat ini. Yang kedua, future value tidak diketahui atau unknown future value. Kita menghitung berapa nilai uang di masa depan jika kita menginvestasikan sejumlah uang sekarang dengan tingkat bunga tertentu selama beberapa periode. Umumnya digunakan dalam perencanaan investasi dan tabungan. Nah, ini diagram waktunya menunjukkan bagaimana nilai uang berubah seiring waktu dengan adanya suku bunga. Jika present value tidak diketahui, kita bekerja mundur dari present value. Jika present value tidak diketahui, kita bekerja mundur dari future value. Nah, jika future value tidak diketahui, kita menghitung pertumbuhan nilai uang dari present value. Nah, konsep ini sangat penting dalam keuangan, investasi, dan manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Atau future value single sum. Nilai masa depan future value adalah nilai suatu jumlah uang yang diinvestasikan saat ini setelah mengalami pertumbuhan dengan bunga majemuk selama periode tertentu. Nah, rumusnya ini FV sama dengan PV dikali FVF N, I, di mana FV merupakan future value atau nilai masa depan, PV merupakan present value atau nilai sekarang atau jumlah awal investasi, dan FVF itu merupakan future value factor, di mana faktor nilai masa depan ini berdasarkan jumlah periode atau N dan tingkat bunga atau I. Ilustrasi penghitungan nilai masa depan dari sebuah jumlah tunggal. Brugger AG ingin menghitung nilai masa depan dari investasi sebesar 50.000 euro yang diinvestasikan selama 5 tahun dengan bunga majemuk tahunan sebesar 6%. Nah, ini menggunakan rumus nilai masa depan FV sama dengan PV kali FVF. Nah, ini 50.000 dikali 1 tambah 0,06 pangkat 5, 50.000 kali 1,33823, ketemu future value-nya adalah 66.912 euro. Nah, kesimpulannya setelah 5 tahun, investasi awal yang 50.000 euro itu akan tumbuh menjadi 66.912 euro dengan bunga majemuk tahunan 6%. Perhitungan ini menunjukkan bagaimana investasi dapat bertambah nilainya seiring waktu dengan sistem bunga majemuk. Pemilihan tabel untuk menghitung nilai masa depan. Dalam contoh ini, kita ingin menentukan nilai masa depan dari investasi sebanyak 50.000 euro selama 5 tahun dengan bunga majemuk tahunannya 6%. Nah, untuk perhitungan ini, kita memerlukan tabel faktor nilai masa depan atau future value factor tabel. Tabel ini menyediakan nilai FVF-nya yang sesuai dengan jumlah periode N dan tingkat bunga I, sehingga kita bisa langsung mengalihkan dengan nilai saat ini atau PV untuk mendapatkan nilai masa depan atau FV. Kesimpulannya, kita harus menggunakan future value factor tabel untuk mencari faktor FVF dan mengalihkannya dengan 50.000 guna memperoleh nilai masa depan investasi setelah 5 tahun. Menentukan faktor nilai masa depan. Pada slide ini kita melihat tabel 6.1 yang menunjukkan future value factor untuk berbagai tingkat suku bunga dan periode waktu. Kita ingin menghitung nilai masa depan dari investasi sebesar 50.000 euro selama 5 tahun dengan bunga majemuk tahunan 6%. Dari tabel, kita mencari faktor FVF 5,6% yang ditemukan di
perpotongan N sama dengan 5 dan I sama dengan 6%, yaitu 1,33823. Nah, perhitungannya itu future value sama dengan present value kali faktor 50.000 dikali 1,33823 ketemu 66.912 euro. Nah, dengan menggunakan faktor nilai masa depan dari tabel, kita dapat menghitung bahwa nilai investasi sebesar 50.000 euro dalam 5 tahun menjadi 66.912 euro. Menentukan tabel untuk future value dengan bunga majemuk. Dalam contoh ini, Shanghai Electric Power menyetorkan 250 juta ke dalam akun escrow pada awal tahun 2019. Dana ini akan digunakan untuk proyek yang selesai pada 31 Desember 2022. Diketahui suku bunga tahunannya 10%, di compound secara semi-annually atau bunga per periodenya itu 10% dibagi 2, ketemunya 5%. Durasi investasinya selama 4 tahun, jumlah periode atau N-nya itu 4 kali 2 sama dengan 8 periode. Karena bunga di compound selama 6 bulan, kita tidak menggunakan tabel suku bunga tahunan biasa, melainkan tabel future value factor dengan suku bunga 5% untuk 8 periode. Dari tabel ini kita bisa menemukan faktor yang akan digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari investasi sebesar 250 juta. Menghitung future value dengan bunga majemuk. Dalam contoh ini, Shanghai Electric Power menyetorkan 250 juta di bank dengan bunga 10% per tahun yang dihitung setiap 6 bulan atau semi-annually. Langkah perhitungannya, karena bunga di compound setiap 6 bulan, suku bunga per periode ada 5%. Ini hasil dari 10% bagi 2. Durasi investasinya 4 tahun sehingga jumlah periode adalah 4 kali 2 atau 8. Dari tabel future value factor kita mencari FVF untuk I5% dan N8 yang bernilai 1,47746. Nah, perhitungan future value-nya ini adalah 250 juta dikali 1,47746 ketemu future value-nya sebesar 369.365.000. Jadi pada akhir periode 4 tahun jumlah yang tersedia di akun adalah 369.365.000. Present value dari single sum. Present value adalah jumlah uang yang perlu diinvestasikan saat ini untuk mencapai nilai tertentu di masa depan dengan memperhitungkan tingkat bunga. Nah, rumus present value factor ini adalah PVF sama dengan 1/1 plus I pangkat N, di mana PVF ini faktor nilai sekarang, N-nya jumlah periode, dan I-nya tingkat bunga per periode. Rumus ini membantu kita mengetahui berapa besar investasi yang harus dilakukan sekarang agar mencapai jumlah tertentu di masa depan, dengan mempertimbangkan bunga yang berlaku. Present value dari single sum. Present value menunjukkan nilai uang yang harus kita miliki sekarang agar mencapai jumlah tertentu di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga. Dalam contoh ini, dengan tingkat bunga 9%, kita menghitung nilai sekarang dari 1 unit uang yang akan diterima di masa depan untuk 3 periode. Rumus yang digunakan itu adalah PV sama dengan 1/1 plus I pangkat N, di mana dari tabel itu untuk 1 periode PV-nya adalah 0,95238, untuk 2 periodenya PV sama dengan 0,90703, dan untuk 3 periodenya PV sama dengan 0,8638. Semakin lama periode investasi, semakin kecil nilai sekarang dari uang tersebut karena faktor diskonto yang lebih besar. Present value dari single sum. Tabel ini menunjukkan present value dari 1 unit uang dengan tingkat bunga majemuk, compound interest untuk berbagai periode waktu, dan tingkat bunga yang berbeda, 4%, 5%, dan 6%. Nah, dari tabel ini, semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil nilai sekarangnya atau present value-nya. Nah, semakin lama periode investasinya, semakin kecil present value karena efek diskonto yang lebih besar. Contohnya, pada tingkat bunga 5%, nilai sekarang dari 1 unit uang dalam 1 periode adalah 0,95238. Sementara dalam 5 periode turun menjadi 0,78353. Hal ini menunjukkan bahwa nilai uang di masa depan lebih kecil jika dihitung dalam nilai sekarang. Present value dari single sum. Slide ini menjelaskan cara menghitung present value atau nilai sekarang dari suatu jumlah uang yang akan diterima di masa depan atau future value. Formula utamanya ini adalah PV sama dengan FV kali PVF, dengan PVF sebagai faktor present value yang dihitung dengan PVF sama dengan 1/1 plus I pangkat N. Intinya rumus ini membantu kita menentukan berapa jumlah uang yang perlu diinvestasikan saat ini agar mencapai nilai tertentu di masa depan dengan mempertimbangkan bunga yang berlaku.
Ilustrasi present value. Slide ini memberikan contoh perhitungan present value dari 73.466 yang akan diterima dalam 5 tahun dengan tingkat diskonto 8% per tahunnya. Langkah perhitungannya yang pertama, gunakan rumus PV sama dengan FV kali PVF. Dari tabel atau perhitungan, PVF untuk 5 tahun dan 8% adalah 0,68058. Lalu kalikan dengan future value-nya. Jadi ketemu PV sama dengan 73,46 dikali 0,68058 sama dengan 50.000. Nah, ini sebenarnya 50.000 itu pembulatan dari 49.999,49. Nah, kesimpulannya jika ingin memiliki 73.466 dalam 5 tahun dengan bunga 8% per tahun, maka hari ini cukup menyimpan sebesar 50.000. Ilustrasi present value. Slide ini memberikan contoh perhitungan dari 73.466 yang akan diterima dalam 5 tahun dengan tingkat diskon 8% per tahunnya. Langkah perhitungannya yaitu menggunakan rumus PV sama dengan FP dikalikan dengan PVF. Dari tabel atau perhitungan PVF untuk 5 tahun dan 8% adalah 0,68058, lalu dikalikan dengan future value ketemu dengan PV 73.466.000 dikalikan dengan 0,68058 sama dengan 50.000. Oke, tabel ini menunjukkan nilai sekarang atau present value dari satu unit mata uang untuk berbagai tingkat bunga I dan periode pada N. Untuk kolom pertama menunjukkan tingkat bunga yang berbeda mulai dari 8% hingga 15%. Untuk baris yang pertama menunjukkan dari 1 hingga 5 tahun, dan nilai dalam tabel menunjukkan faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari satu unit mata uang yang akan diterima di masa depan. Untuk contoh perhitungannya yaitu future value sebesar 73.466, lalu faktor diskonto sebesar 8% yaitu 0,68058, dan present value-nya yaitu 73.466 dikalikan dengan 0,68058 ketemu dengan present value-nya yaitu sebesar 50.000. Oke, di sini langsung saja untuk future value-nya sebesar $2.000 yang akan diterima 3 tahun dari sekarang. Untuk tingkat bunganya sebesar 8% per tahun, dan untuk periodenya menggunakan periode 3 tahun. Untuk contoh perhitungannya, faktor diskonto untuk I sama dengan 8% dan N sebesar 3 tahun dalam 3 tahun adalah 0,79383 seperti yang terlihat di tabel sebelumnya. Maka present value-nya $2.000 dikalikan dengan 0,79383 sama dengan 1.587,66. Ini berarti bahwa jika Anda ingin memiliki $2.000 dalam 3 tahun dengan tingkat bunga 8%, Anda perlu menginvestasikan sekitar 1.587,66. Tabel ini menunjukkan nilai present value dari satu unit mata uang untuk berbagai tingkat bunga dan periode. Langsung saja ke penjelasannya. Untuk pada kolom pertama menunjukkan tingkat bunga mulai dari 8% hingga 15%. Dan untuk baris yang kedua menunjukkan periode N yang berbeda dari 1 hingga 5 tahun. Dan nilai dalam tabel menunjukkan faktor diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari satu unit mata uang yang akan diterima di masa depan. Dan untuk contoh perhitungannya yaitu di sini future value sebesar $2.000 dan faktor diskonto 8% dan 3 tahun adalah 0,79383, dan untuk present value-nya yaitu $2.000 dikalikan dengan 0,79383 sama dengan yaitu 1.587,66. Untuk selanjutnya adalah single sum problems. Ini adalah contoh masalah keuangan yang melibatkan perhitungan jumlah periode atau N yang diperlukan untuk mencapai jumlah tertentu di masa depan dengan tingkat bunga tertentu. Untuk penjelasannya di sini present value-nya sebesar 47.811 yang merupakan jumlah yang diinvestasikan sekarang. Untuk future value-nya sebesar $70.000 yang merupakan jumlah yang ingin dicapai, dan untuk tingkat bunganya sebesar 10% per tahun. Untuk jumlah periodenya di sini belum diketahui.
Langsung saja ke langkah perhitungannya. Untuk langkah perhitungannya menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali tingkat bunga 10%, yaitu 70.000 dikali dengan 47.811, ketemunya yaitu 4 tahun. Oke, langsung saja. Di sini nilai present value-nya sebesar 47.811 yang merupakan jumlah yang diinvestasikan sekarang. Dan future value-nya sebesar 70.000 yang merupakan jumlah yang ingin dicapai. Dan tingkat bunganya sebesar 10%. Untuk jumlah periodenya belum diketahui. Untuk langkah perhitungannya menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali dengan FV per F, di mana FV per F ini adalah faktor nilai masa depan untuk tingkat bunga I dan periode N. Untuk mencari faktor masa depan yaitu menggunakan FV per F 0,10 sama dengan FV 70.000 dibagi dengan PF sebesar 47.811 sama dengan 1,46410, dengan membulatkan 1,46410 yaitu 4 tahun. Dengan menggunakan tabel ini, nilai masa depan kita menentukan bahwa dibutuhkan sekitar 4 tahun untuk mengakumulasi $70.000 dari nilai yang diinvestasikan awal sebesar 47.811 dengan tingkat bunga 10% per tahun. Untuk selanjutnya yaitu solving for other unknowns, example computation of the number of periods. Langsung saja. Di sini nilai present value-nya sebesar 47.811 yang merupakan jumlah yang diinvestasikan sekarang. Dan untuk future value-nya sebesar $70.000 yang merupakan jumlah yang ingin dicapai. Untuk tingkat bunganya sebesar 10%. Dan untuk langkah perhitungannya yaitu PV per Fn per 10% sama dengan PV 47.811 dibagi dengan FV sebesar $70.000 yaitu sama dengan 0,68301. Untuk pembulatannya yaitu yang mendekati angkanya yaitu angka 4. Dengan menggunakan tabel ini sekarang kita dapat menentukan bahwa dibutuhkan sekitar 4 tahun untuk mengakumulasi 70.000 dari investasi awal sebesar 47.811 dengan tingkat bunga 10% per tahun. Example computation of the interest rate. Ini adalah contoh perhitungan tingkat bunga I yang diperlukan untuk mencapai nilai masa depan atau future value tertentu dari investasi saat ini atau present value. Contoh ini menggunakan konsep nilai waktu dari uang dan bunga majemuk. Langsung saja. Di sini present value-nya sebesar €800.000 yang merupakan jumlah yang diinvestasikan sekarang. Untuk future value-nya sebesar €1.070.584 yang merupakan jumlah yang ingin dicapai. Untuk jumlah periodenya sepanjang 5 tahun. Untuk tingkat bunganya masih belum diketahui. Untuk mengetahui tingkat bunga, langkah perhitungannya yaitu FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I. Untuk mengetahui nilai I yaitu €1.070.584 dibagi dengan 600 sama dengan 1. Untuk menghitung nilainya yaitu I 1.33823 dikurang 1 sama dengan 1.06 dikurang 1 sama dengan 0,06 atau 6%. Untuk mencapai 1.070.584 juta dalam 5 tahun dari investasi awal sebesar €800.000, Advance Design perlu menginvestasikan uangnya dengan tingkat bunga sekitar 6% per tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu example computation of the interest rate. Langsung saja. Di sini present value-nya sebesar €800.000 yang merupakan jumlah yang diinvestasikan dan future value-nya sebesar €1.070.584 yang merupakan jumlah yang ingin dicapai.
dan jumlah periodenya sepanjang 5 tahun. Untuk tingkat bunganya masih belum diketahui. Untuk mengetahui rumus dari tingkat bunga yaitu PV sama dengan FV dikalikan dengan PVF. Langsung saja ke perhitungannya yaitu PVF I,5 sama dengan PV 800.000 dibagi dengan FV sebesar 1.070.584.000 ke hasilnya yaitu 0,74726. Untuk pembulatannya yaitu 6%. Dengan menggunakan tabel nilai yang sekarang, Advent Design perlu menginvestasikan $800.000 dengan tingkat bunga sekitar 6% per tahun untuk mencapai nilai 1.070.584 dalam 5 tahun. Example computation of the interest rate. Ini adalah contoh perhitungan tingkat bunga yang diperlukan untuk mencapai nilai masa depan atau future value tertentu dari investasi saat ini atau present value dengan menggunakan faktor nilai present value factor. Contoh ini menggunakan tabel nilai sekarang dari 1 unit mata uang untuk berbagai tingkat bunga dan periode. Langsung saja, di sini terdapat present value sebesar 800.000 euro yang merupakan jumlah yang diinvestasikan, dan future value sebesar 1.070.584 yang merupakan jumlah yang ingin dicapai dengan jumlah periode 5 tahun. Untuk tingkat bunganya masih belum diketahui. Untuk mengetahui tingkat bunga yaitu menggunakan rumus PV sama dengan FV dikalikan PVF, di mana PVF ini adalah faktor nilai sekarang untuk tingkat bunga I dan N. Untuk mencari nilai faktor sekarang yaitu PVF I,5 sama dengan PV sebesar 800.000 euro dan FV sebesar 1.070.584 euro sama dengan 0,74726. Untuk pembulatannya yaitu sebesar 6%. Jadi untuk menentukan Advent Design perlu menginvestasikan 800.000 euro dengan tingkat bunga sekitar 6% per tahun untuk mencapai 1.070.584 dalam 5 tahun. Anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dengan jumlah yang sama dan interval waktu yang sama. Anuitas sendiri sering digunakan dalam perencanaan keuangan, investasi, dan pinjaman. Untuk ciri-ciri anuitas, yang pertama ada pembayaran atau penerimaan berkala atau bisa disebut range. Jumlah pembayaran atau penerimaan harus sama setiap periodenya. Yang kedua ada interval waktu yang sama. Jarak waktu antara setiap pembayaran atau penerimaan harus konsisten, misalnya bulanan ataupun tahunan. Yang ketiga yaitu pembungaan atau bunga atau bisa disebut juga dengan compounding. Bunga harus diperhitungkan pada setiap interval. Oke, untuk yang selanjutnya ada annuities atau future value. Diilustrasikan pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan garis waktu dari periode 0 hingga periode ke-8. Setiap periode 1 hingga 8 memiliki pembayaran sebesar $20.000. Pembayaran tersebut dilakukan pada akhir setiap periode sesuai dengan definisi anuitas biasa. Lalu present value menunjukkan titik awal pada periode 0, sedangkan future value menunjukkan titik akhir pada periode ke-8 di mana nilai akumulasi dihitung. Nah, karena pembayaran dilakukan pada setiap akhir periode, pembayaran pertama hanya akan menghasilkan bunga selama 7 periode berikutnya. Pembayaran kedua selama 6 periode dan seterusnya. Nilai masa depan anuitas dihitung dengan menjumlahkan nilai masa depan setiap pembayaran individual. Yang selanjutnya ada future value of an ordinary annuity. Diilustrasikan menunjukkan bagaimana nilai masa depan dari anuitas bisa dihitung. Anuitas biasa berarti pembayaran dilakukan pada akhir setiap periode. Dalam contoh ini kita menggunakan table future value of 1 atau nilai masa depan dari 1 untuk menghitung nilai masa depan dari setiap pembayaran $1. Langsung saja ke tabel perhitungannya. Untuk tahun yang pertama sebesar $1 yang disetorkan pada akhir tahun pertama akan tumbuh menjadi 1,21551 pada periode kelima. Untuk tahun kedua
$1 yang disetorkan pada akhir tahun kedua akan tumbuh menjadi 1,15762 pada periode kelima. Untuk tahun yang ketiga, $1 yang disetorkan pada akhir tahun ketiga akan tumbuh menjadi 1,10250 pada periode kelima. Untuk tahun yang keempat, $1 yang disetorkan pada akhir tahun 4 akan tumbuh menjadi 1,05000 pada akhir periode 5. Pada periode tahun 5, yaitu $1 yang disetorkan pada akhir tahun 5 akan tetap 1,00000 karena belum ada waktu untuk tumbuh. Dan total future value-nya yaitu dengan menjumlahkan tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu totalnya yaitu 5,52563. Jadi nilai masa depan dari anuitas biasa 1 yang disetorkan setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan tingkat bunga 12% adalah 5,52563. Selanjutnya, ilustrasi ini menyajikan kutipan dari tabel nilai masa depan anuitas biasa sebesar 1 pada tabel 6.3, di mana tabel ini menunjukkan faktor nilai masa depan untuk berbagai periode dengan tingkat bunga yang berbeda, yaitu 4%, 5%, dan 6%. Untuk periode 5 tahun dengan bunga 5%, faktor nilai masa depan adalah $5.52563. Catatan tambahan menjelaskan bahwa faktor ini sama dengan jumlah faktor nilai masa depan dari 1 yang ditunjukkan dalam ilustrasi 6.17. Ilustrasi ini juga mencakup referensi ke berbagai materi terkait seperti laporan laba rugi dan laporan keuangan yang membantu dalam memahami konsep nilai masa depan anuitas. Selanjutnya dijelaskan rumus untuk mencari future value of an ordinary annuity of 1. Rumus ini memberikan cara yang lebih efisien untuk menghitung nilai masa depan dari anuitas biasa sebesar 1. Nah, rumus tersebut adalah R FVF dikurangi OAN, I. Dalam rumus ini, R mewakili pembayaran periodik dan N adalah jumlah periode dan I adalah tingkat bunga. Faktor nilai masa depan dengan anuitas biasa dengan rumus FVF kurangi OAN, I digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari serangkaian pembayaran periodik yang dilakukan pada setiap periode. Rumus ini memungkinkan perhitungan yang lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan menggunakan tabel nilai di masa depan. Selanjutnya, ilustrasi tersebut menunjukkan perhitungan nilai masa depan dari anuitas biasa. Nah, ilustrasi ini tuh memberikan penjelasan bagaimana 5 setoran tahunan sebesar $5.000 yang dilakukan di akhir setiap tahun akan bertambah nilainya dalam 5 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun. Rumus yang digunakan adalah FV sama dengan R dikali FVF kurangi OAN, I. Di mana faktor nilai masa depan anuitas dihitung menggunakan formula 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Setelah perhitungan, hasil akhirnya adalah $28.185,45. Selanjutnya, ilustrasi ini menunjukkan 5 setoran tahunan sebesar $5.000 yang dilakukan di akhir setiap tahun selama 5 tahun dengan tingkat bunga 6% per tahun. Nah, diagram ini menggambarkan bagaimana setiap setoran bertambah nilainya hingga tahun kelima. Pertanyaan what table do we use mengacu pada penggunaan tabel faktor nilai masa depan anuitas biasa untuk mempermudah perhitungan tanpa menggunakan rumus matematis secara langsung. Selanjutnya, dengan tingkat bunga 6% dan periode 5 tahun, faktor yang diperoleh dari tabel adalah 5,63709. Nilai masa depan dihitung dengan mengalihkan jumlah setoran tahunan yaitu $5.000 dengan faktor tersebut dan menghasilkan $28.185,45. Pendekatan ini mempermudah perhitungan tanpa perlu menggunakan rumus matematika secara langsung. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan konteks Hightown Electronics yang menyetor $75.000 setiap 6 bulan selama 3 tahun untuk melunasi utang yang jatuh tempo. Dengan tingkat bunga tahunan 10% yang berarti 5% per 6 bulan, ada total 6 periode pembayaran. Diagram menunjukkan bagaimana setiap setoran bertambah nilainya hingga akhir periode. Tabel ini mengacu pada penggunaan tabel faktor nilai masa depan anuitas biasa untuk menyederhanakan perhitungan. Gambar ini menunjukkan perhitungan nilai dengan suku bunga 5% dan jumlah periode 6 kali. Hightown Electronics melakukan setoran sebesar $75.000
dolar setiap 6 bulan, dan faktor nilai masa depan anuitas biasa untuk I adalah 5% dan N adalah 6, yaitu 6,80191. Nah, dengan mengalihkan faktor ini dengan jumlah setoran diperoleh nilai masa depan sebesar 510.143,25 dolar. Perhitungan ini menggunakan tabel nilai masa depan anuitas biasa untuk menyederhanakan proses perhitungan. Selanjutnya, ilustrasi ini menjelaskan konsep nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Pembayaran dilakukan di awal setiap periode, sehingga bunga akan terakumulasi selama satu periode tambahan dibandingkan dengan anuitas biasa. Karena itu, faktor nilai masa depan anuitas jatuh tempo diperoleh dengan mengalihkan faktor nilai masa depan anuitas biasa dengan 1 plus tingkat bunga. Diagram di bawah menunjukkan serangkaian pembayaran $20.000 yang dilakukan di setiap awal periode hingga periode ke-8, dengan nilai masa depan dihitung di akhir periode terakhir. Selanjutnya, gambar ini membandingkan nilai masa depan dengan anuitas jatuh tempo pada tingkat bunga 12%. Dalam anuitas biasa, pembayaran dilakukan di akhir setiap periode, sedangkan dalam anuitas jatuh tempo, pembayaran dilakukan di awal setiap periode. Hal ini menyebabkan anuitas jatuh tempo memiliki satu periode bunga tambahan yang meningkatkan nilai masa depannya dibandingkan dengan anuitas biasa. Diagram menunjukkan bagaimana bunga terakumulasi untuk masing-masing jenis anuitas dalam beberapa periode dengan anuitas jatuh tempo menghasilkan nilai akhir yang lebih tinggi. Selanjutnya, ilustrasi ini menjelaskan perhitungan nilai masa depan anuitas dalam konteks menabung untuk uang muka apartemen. Diasumsikan bahwa seseorang ingin mengumpulkan CHF 14.000 dalam 5 tahun dengan tingkat pengembalian tahunan 8% yang dikompon setiap 6 bulan. Dengan menggunakan rumus nilai masa depan anuitas biasa, ditemukan bahwa jumlah yang harus disetor pada akhir setiap periode 6 bulan adalah CHF 1.166,07. Perhitungan ini mempertimbangkan faktor nilai masa depan dengan anuitas untuk 10 periode dengan tingkat bunga 4% per periode. Selanjutnya, ilustrasi ini menunjukkan perhitungan alternatif untuk menemukan nilai masa depan anuitas biasa dalam kasus akumulasi CHF 14.000 untuk uang muka apartemen dalam 5 tahun. Dengan tingkat pengembalian tahunan 8% yang dikompon setiap 6 bulan, digunakan faktor nilai masa depan anuitas biasa dari tabel. Untuk 10 periode dengan tingkat bunga 4% per periode, faktor yang digunakan adalah 12.00611. Dengan membagi CHF 14.000 dengan faktor ini, diperoleh jumlah setoran per periode sebesar CHF 1.166,07. Selanjutnya, ilustrasi ini menjelaskan perhitungan jumlah setoran periodik yang diperlukan untuk mencapai target dana tertentu. Nah, dalam ilustrasi, sebuah perusahaan ingin mengumpulkan $117,332 dengan melakukan setoran tahunan sebesar $20.000 dengan tingkat bunga 8% yang dikompon secara tahunan. Dengan menggunakan rumus nilai masa depan anuitas biasa, jumlah periode setoran yang dibutuhkan dihitung dengan membagi nilai masa depan dengan jumlah setoran per periode dan menghasilkan nilai faktor sebesar 5,86660. Ini menunjukkan bahwa sekitar 6 setoran diperlukan untuk mencapai target dana tersebut. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan perhitungan nilai masa depan dari anuitas dengan tingkat bunga 9%, di mana Walter Goodbranch menyetorkan $2.500 hari ini ke dalam rekening tabungan yang menghasilkan bunga 9% per tahun. Dia juga berencana untuk menyetor sebesar $2.500 setiap tahun selama 30 tahun. Dengan menggunakan rumus nilai masa depan anuitas, diperoleh faktor nilai masa depan sebesar 148,57522. Ketika dikalikan dengan jumlah setoran tahunan, total dana yang akan ia kumpulkan pada akhir 30 tahun adalah $371,438. Nah, ini menunjukkan bagaimana investasi yang konsisten dengan bunga majemuk dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang signifikan dalam jangka panjang. Di sini saya akan mendefinisikan nilai sekarang dari anuitas. Anuitas biasa adalah total nilai saat ini dari serangkaian pembayaran berkala yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Perhitungan ini berguna dalam berbagai aspek keuangan seperti investasi, lalu pinjaman dan perencanaan pensiun. Karakteristik anuitas biasa pada yang pertama, pembayaran dilakukan dalam jumlah yang sama di setiap periode, lalu pembayaran terjadi di akhir setiap periode. Pada halaman ini terdapat ilustrasi pembayaran sejumlah 100.000 setiap akhir tahun selama 20 tahun.
Jika kita ingin mengetahui berapa nilai saat ini dari seluruh pembayaran tersebut, kita harus mendiskontokan setiap pembayaran ke nilai saat ini dengan tingkat suku bunga tertentu. Lalu di sini diberikan ilustrasi perhitungan. Dalam ilustrasi ini diasumsikan bahwa $1 diterima di akhir setiap periode selama 5 tahun dengan tingkat bunga tahunan sebesar 5%. Untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas biasa, kita harus mendiskontokan setiap pembayaran ke waktu sekarang menggunakan rumus apa lagi? Oh, enggak. Pada setiap tahun kan berkurang, lalu diskontokan. Nah, pada tahun pertama itu menjadi 0,95238. Lalu pada tahun kedua itu 0,9703 seterusnya. Nah, sehingga memberikan total sebesar 4,32948 total dari penerimaan $5 dalam 5 tahun ke depan setara dengan 4,33 saat ini jika suku bunga 5%. Saya bisa memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil nilai sekarang dari anuitas tersebut. Jika kita memiliki banyak periode, maka lebih efisien menggunakan tabel faktor anuitas atau rumus langsung daripada menghitung satu persatu. Di sini saya akan memberikan cara lebih efisien untuk menghitung nilai sekarang present value dari anuitas biasa menggunakan rumus umum tanpa harus menghitung satu persatu seperti di halaman sebelumnya. Di sini kita bisa lihat PVF kurangi OA, di bawahnya itu N, I. Lalu sama dengan 1 minus 1 banding tutup kurung tutup buka 1 plus I tutup kurung N lalu dibagi dengan I. R itu periodic rent atau disebut sebagai ordinary annuity. Lalu PVF NI itu present value of an ordinary annuity. Untuk N-nya itu periode, I-nya itu interest. Di sini ada ilustrasi lagi dari perhitungan nilai sekarang. Di sini dijelaskan penerimaan sewa tahunan sebesar $6.000 selama 5 tahun dengan tingkat diskonto 6%. Kita menggunakan rumus seperti yang di sebelumnya dengan 6.000 pembayaran tahunan. Lalu pada diskontonya itu 6% atau 0,06 dan N-nya itu 5 tahun. Lalu jika dihitung nilai sekarang dari total pembayaran itu lebih kecil dari total $30.000 karena nilai uang di masa depan lebih rendah saat didiskontokan ke nilai saat ini. Lalu yang di sini diberikan contoh kemenangan lotre. Kemenangan lotre sebesar $2 juta yang dibayarkan dalam bentuk anuitas tahunan sebesar 100.000 selama 20 tahun. Kita di sini harus mencari nilai sebenarnya dari total pembayaran jika didiskontokan dengan tingkat bunga 8% per tahun. Kita akan menghitungnya di halaman berikutnya. Kita menggunakan rumus nilai sekarang dari anuitas biasa dan juga bisa menggunakan tabel faktor anuitas untuk mencari faktor yang sesuai dan mengalihkannya dengan 100.000. Lalu pada hasil perhitungan jika faktor dari tabel untuk I sama dengan 8%, lalu N 20 tahun kayak tadi kan.
itu menghasilkan angka sebesar 9,81815. Sehingga 100.000 dikali 9,81815 menghasilkan total sebesar 981.815. Ini berarti meskipun total hadiah adalah 2 juta, nilai sebenarnya dari pembayaran tersebut saat ini hanya sekitar 900.081.815 karena nilai uang di masa depan lebih rendah jika dihitung dengan diskonto 8%. Lalu di sini ada nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo yang serupa dengan anuitas biasa, tapi dengan satu perbedaan utama, yaitu pada anuitas biasa pembayaran terjadi di akhir setiap periode kan. Lalu pada anuitas jatuh tempo juga pembayaran terjadi di awal setiap periode. Kita kasih ilustrasi. Diberikan contoh penerimaan $100.000 setiap awal tahun selama 20 tahun. Setiap awal tahun selama 20 tahun. Karena pembayaran dilakukan lebih awal, lalu nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo lebih besar dibandingkan anuitas biasa. Di sini saya berikan penjelasan tentang perbandingan ordinary annuity versus dengan annuity due atau anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo. Perbedaan kuncinya itu pada ordinary annuity itu pembayaran dilakukan di akhir periode, lalu pada annuity due pembayaran dilakukan di awal periode. Dampak terhadap nilai sekarang present value, annuity due selalu memiliki nilai sekarang lebih besar dibandingkan ordinary annuity karena setiap pembayaran mulai bekerja lebih awal dalam menghasilkan bunga. Lalu perhitungan annuity due sama dengan ordinary annuity, tetapi hasilnya dikalikan dengan 1 plus R untuk menyesuaikan dengan pembayaran lebih awal. Di sini diberikan ilustrasi kasus Space Odyssey Inc. menyewa satelit selama 4 tahun. Pembayaran tahunan sebesar 4,8 juta dolar dilakukan di awal setiap tahun. Lalu tingkat bunga tahunannya itu 5%. Perhitungan akan dilakukan di halaman sebelah. Di sini menjelaskan kemenangan lotre sebesar 2 juta dolar dengan pembayaran tahunan 100.000 selama 20 tahun, tapi menggunakan annuity due. Dan terkena diskonto 8%. Di sini kita akan memperhitungkan pembayaran tahunan 100.000 dolar selama 20 tahun di awal tahun annuity due dengan tingkat diskonto 8%. Kita menggunakan tabel untuk mengerjakannya, lalu mendapatkan total 10,60360 dikalikan dengan jumlah pembayaran tahunan 100.000 kali 10,60360 menghasilkan total 1.060.360.000. Sudah. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara menentukan tingkat bunga atau interest rate dalam skenario pembayaran cicilan kartu kredit. Ilustrasi kasusnya itu kamu mendapat saldo utang Mastercard itu 528,77. Kamu membayarnya dalam 12 kali cicilan bulanan
Nah, oh bukan dolar, sorry. Yen. Yen. Yen atau Europe dolar. Tapi tingkat bunga per bulan belum diketahui. Kita menggunakan cara R tutup kurung PVF minus OA N tahunnya I interestnya. Terus tutup kurung. Di sini 528,77 kita taruh di kiri, terus sama dengan 50 per each, tutup kurung dengan PVF kan belum ketahui, lalu menghasilkan 10,57540 deh, ya, ya. Oke, dan di sini kita membahas cara menghitung jumlah penarikan berkala dari tabungan tanpa menghabiskan saldo sebelum waktunya. Sebagai ilustrasi, Juan dan Marcia Perez menabung $36.000 untuk biaya kuliah anak mereka, dan disimpan di Santos Bank dengan bunga 4% per tahun, lalu dikompon setiap 6 bulan. Ditarik setiap 6 bulan. Berapa jumlah yang bisa ditarik setiap 6 bulan selama 4 tahun? Untuk metode perhitungannya kita menggunakan rumus annuity, present value of ordinary annuity. Di sini kita taruh 36.000 sama dengan R PVF, lalu selanjutnya 36.000 sama dengan R masih belum diketahui, lalu 7, 7,3254 lalu menghasilkan sebesar 4, dari pembagian tersebut dihasilkan sebesar 4,914,236. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Deferred annuities. Deferred annuities adalah jenis pembayaran berkala yang baru dimulai setelah beberapa periode tertentu. Nilai masa depan atau future value dari anuitas tertunda dihitung dengan cara yang sama seperti anuitas biasa. Hanya saja pembayaran dimulai setelah beberapa waktu. Nilai sekarang atau present value dari anuitas tertunda harus mempertimbangkan bunga yang bertambah selama masa tunda sebelum pembayaran dimulai. Diagram di bawah menunjukkan bahwa pembayaran sebesar 100.000 terjadi setelah beberapa periode tertentu, bukan langsung sejak awal. Pada slide ini dilihatkan contoh dari soal Future Value of Deferred Annuity. Contoh soalnya yaitu, Sutton Corporation ingin membeli tanah dalam 6 tahun untuk kantor pusatnya. Mereka menyisihkan 80.000 US per tahun dan mengharapkan bunga 5% per tahun. Pembayaran hanya dilakukan pada tahun keempat, kelima, dan keenam. Untuk menghitung nilai masa depan, digunakan rumus anuitas biasa dengan faktor nilai masa depan, yaitu FVFOA. Pada slide ini juga diperlihatkan contoh soal dari present value of deferred annuity. Contoh soalnya adalah Bob Boyd menjual hak cipta software dengan pembayaran tahunan 5.000 US selama 6 tahun, tetapi pembayaran baru dimulai 5 tahun dari sekarang. Suku bunga tahunan adalah 8%. Pertanyaannya adalah, berapa nilai sekarang dari pembayaran ini? Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak dijelaskan dalam slide, tetapi biasanya menggunakan faktor nilai sekarang anuitas atau mendiskontokan nilai masa depan ke hari ini. Pada ilustrasi 6.38, anuitas ditangguhkan berarti pembayaran tidak langsung dimulai dari periode 1, tapi setelah beberapa periode tertentu. Pembayaran R sama dengan 5.000 US dimulai dari periode ke-5 hingga ke-10. Suku bunga I sama dengan 8%, N sama dengan 6 atau jumlah periode pembayaran, deferred period sama dengan 4 atau jumlah periode tunda sebelum pembayaran dimulai. Kemudian, perhitungan menggunakan tabel 6.4 atau ilustrasi 6.39. Setiap pembayaran periodik adalah 5.000 US. Gunakan faktor present value of an ordinary annuity atau PVFOA untuk 10 periode pada tingkat suku bunga 8%. Faktor PVFOA untuk 10 periode pada 8% sama dengan 6,71008.
Kurangkan PVFOA untuk 4 periode pada 8%, karena pembayaran dimulai dari periode kelima, bukan ke-1. Faktor PVFOA untuk 4 periode pada 8% sama dengan 3,31213. Selisih faktor PVFOA sama dengan 6,71008 dikurangi 3,31213 sama dengan 3,39795. Hitung nilai sekarang, yaitu PV sama dengan 5.000 dikali 3,39795 sama dengan 16,989,75 US. Slide ini memberikan alternatif cara menghitung present value of deferred annuity menggunakan dua langkah. Langkah pertama, hitung present value dari ordinary annuity. Gunakan PVFOA dari tabel 6.4 untuk 6 periode dengan 8%, yaitu PVFOA 6,8% sama dengan 4,62288. PV sama dengan 5.000 US dikali 4,62288 sama dengan 23.114,40 US. Langkah kedua, diskonkan ke present value dengan tabel 6.2. Gunakan faktor PVF dari tabel 6.2 untuk 4 periode dengan 8%. PVF 4,8% sama dengan 0,73503. PV sama dengan 23,114,40 US dikali 0,73503 sama dengan 16.989,78 US. Hasilnya hampir sama dengan metode sebelumnya, yaitu 16,989,75 US dan 16,989,78 US. Valuation of long-term bonds. Slide ini membahas bagaimana menghitung nilai sekarang atau present value dari obligasi jangka panjang. Dua jenis arus kas dalam obligasi. Yang pertama adalah pembayaran bunga periodik atau annuity. Setiap periode atau dari 1 hingga 10, investor menerima 140.000 US sebagai bunga. Yang kedua, pembayaran pokok pada saat jatuh tempo atau single sum. Setelah 10 tahun, investor menerima kembali pokok sebesar 2 juta US. Bagaimana menilai obligasi? Gunakan konsep nilai waktu dari uang. Hitung present value dari annuitas atau PV of annuity untuk pembayaran bunga periodik. Hitung present value dari nilai pokok atau PV of single sum pada akhir periode ke-10. Jumlahkan kedua nilai sekarang ini untuk mendapatkan nilai sekarang dari obligasi. Valuation of long-term bonds atau valuasi obligasi jangka panjang. Diagram arus kas. Wong Inch menerbitkan obligasi 2 juta dolar Hong Kong dengan kupon bunga 7% selama 10 tahun. Bunga dibayarkan setiap tahun sebesar 140 dolar Hong Kong, yaitu berasal dari 7% dikali 2 juta dolar Hong Kong. Pada akhir tahun ke-10, Wong Inch juga harus membayar 2 juta dolar Hong Kong sebagai pelunasan pokok obligasi. Pertanyaan, berapa jumlah uang yang akan diterima Wong Inch ketika menerbitkan obligasi ini? Suku bunga pasar untuk obligasi dengan risiko serupa adalah 8%, sehingga obligasi harus dinilai dengan tingkat diskonto ini. Present value dari pembayaran bunga. Yang pertama, menggunakan tabel anuitas untuk menilai bunga. Karena bunga dibayarkan setiap tahun selama 10 tahun, digunakan tabel present value of ordinary annuity. Faktor PV dari anuitas dengan N sama dengan 10 tahun dan I sama dengan 8% adalah 6,71008. Yang kedua, menghitung PV dari pembayaran bunga. 140.000 dolar Hong Kong dikali 6,71008 sama dengan 939,411 dolar Hong Kong. Ini adalah nilai sekarang dari semua pembayaran bunga yang akan diterima investor selama 10 tahun. Present value dari pokok obligasi. Yang pertama, menggunakan tabel PV dari satu nilai di masa depan. Karena pokok obligasi sebesar 2 juta dolar Hong Kong baru dibayarkan di tahun ke-10, digunakan tabel present value of 1. Faktor PV untuk N sama dengan 10 tahun dan I sama dengan 8% adalah 0,46319. Yang kedua, menghitung PV dari pokok obligasi. 2 juta dolar Hong Kong dikali 0,46319 sama dengan 926.380 dolar Hong Kong. Ini adalah nilai sekarang dari pembayaran pokok yang akan diterima investor pada akhir masa obligasi. Slide ini membahas penilaian obligasi yang diterbitkan oleh Wong Inch sebesar 2 juta dolar Hong Kong dengan tingkat bunga 7% yang jatuh tempo dalam 10 tahun. Bunga dibayarkan setiap akhir tahun. Perhitungan nilai sekarang obligasi terdiri dari
Yang pertama, present value of interest atau nilai sekarang dari bunga sama dengan 939.411 dolar Hong Kong. Yang kedua, present value of principal atau nilai sekarang dari pokok sama dengan 926.380 dolar Hong Kong. Dan yang ketiga, bond current market value atau nilai pasar obligasi saat ini sama dengan 1.865.791 dolar Hong Kong. Ini dihitung sebagai jumlah nilai sekarang, bunga, dan pokok. Jurnal pencatatan saat penerbitan obligasi yaitu debitnya sama dengan kas sebesar 1.865.791 dolar Hong Kong sebagai uang yang diterima dari investor dan kreditnya hutang obligasi sebesar 1.865.791 dolar Hong Kong yaitu sebagai kewajiban yang dicatat. Effective Interest Method of Amortization atau metode amortisasi bunga efektif menampilkan jadwal amortisasi diskonto obligasi menggunakan metode suku bunga efektif. Obligasi dijual dengan yield 8% lebih tinggi dari kupon 7%, sehingga dijual dengan harga diskon atau di bawah nilai nominal 2 juta dolar Hong Kong. Jadwal amortisasi menunjukkan bagaimana nilai obligasi meningkat setiap tahun hingga mencapai 2 juta dolar Hong Kong pada akhir tahun ke-10. Kolom dalam tabel itu menjelaskan yang pertama, interest paid atau bunga dibayarkan tetap sebesar 140.000 dolar Hong Kong per tahun atau 7% dari nilai nominal 2 juta dolar Hong Kong. Yang kedua, interest expense atau beban bunga meningkat setiap tahun karena dihitung berdasarkan suku bunga efektif 8% terhadap nilai buku obligasi. Yang ketiga, bond discount amortization atau amortisasi diskonto obligasi sama dengan beban bunga dikurangi bunga dibayarkan. Dan yang keempat, carrying value of bonds atau nilai buku obligasi meningkat setiap tahun karena diskonto berangsur-angsur diamortisasi hingga mencapai nilai nominal 2 juta dolar Hong Kong. Present value measurement atau pengukuran nilai sekarang menjelaskan konsep pengukuran nilai sekarang atau present value measurement sesuai IFRS 13. Expected cash flow approach digunakan untuk menghitung nilai sekarang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan aliran kas dan probabilitasnya. Memilih tingkat bunga yang tepat. 3 komponen tingkat bunga yaitu pure rate atau tingkat murni, expected inflation rate atau tingkat inflasi yang diharapkan, credit risk rate atau tingkat risiko kredit. Risk-free rate of return atau tingkat pengembalian bebas risiko, IASB menyatakan bahwa perusahaan harus mendiskontokan aliran kas yang diharapkan menggunakan tingkat pengembalian bebas risiko. Slide ini memperlihatkan contoh kasus mengenai perhitungan nilai sekarang. Kasus Angela Contreras. Angela ingin memastikan bahwa dia memiliki cukup uang dalam 2 tahun untuk memperbaiki mesin mobilnya. Dia memperkirakan beberapa kemungkinan biaya perbaikan dengan probabilitasnya sebagai berikut. $200 sama dengan 10%, $450 sama dengan 30%, $600 sama dengan 50%, dan $750 sama dengan 10%. Pertanyaannya, berapa yang harus ditabung Angela hari ini jika bunganya 6% per tahun? Slide ini menunjukkan langkah perhitungan untuk menentukan jumlah yang perlu ditabung Angela hari ini. Yang pertama, menghitung nilai ekspektasi biaya perbaikan. Caranya, $200 dikali 10% ditambah $450 dikali 30% ditambah $600 dikali 50% ditambah $750 dikali 10% sama dengan $530 atau sebagai nilai ekspektasi biaya di masa depan. Dan yang kedua, menghitung nilai sekarang atau present value. Faktor nilai sekarang untuk N sama dengan 2 tahun, I sama dengan 6% adalah 0,89. Menghitung tabungan yang dibutuhkan sekarang yaitu $530 dikali 0,89 sama dengan 471,70. Kesimpulan, Angela harus menabung $471,70 hari ini dengan tingkat bunga 6% per tahun agar dalam 2 tahun nanti ia memiliki cukup uang untuk perbaikan mobilnya.